Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk antum semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, baik sehat lahiriah maupun batiniahnya. Oke, alhamdulillah segala rahmat, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat iman, maupun nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan amanah-amanah kita, baik amanah sebagai siswa maupun amanah sebagai guru. Semoga kita tetap semangat untuk menjalankan amanah-amanah ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita masih membahas pada materi bab 1, yaitu terkait dengan bilangan berpangkat. Nah, di dalam materi bilangan berpangkat itu terdapat konsep Islam, yaitu Quran Surah Al-Hadid ayat 11, yang artinya, barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan pahala yang mulia. Nah, di sini maknanya apabila kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, maupun kita tidak pernah henti-hentinya untuk melakukan kebaikan yang niatnya hanya karena Allah, maka kita akan mendapatkan balasan-balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, maupun kita mendapatkan balasan pahala yang sangat mulia. Nah, di sini apa kaitannya dengan materi bilangan berpangkat? Apabila angka yang kita pangkatkan itu besar, maupun angka pangkatnya itu besar, maka nanti hasilnya juga akan semakin besar. Nah, itu kaitan antara konsep Islam Quran Surah Al-Hadid ayat 11 dengan materi bilangan berpangkat. Semoga kita selalu istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di setiap detik-detik nafas kita. Amin. Nah, sebelum Ibu lebih lanjut menjelaskan materi yang ke hari ini, alangkah lebih baik kita mengingat materi yang kemarin, ya, yaitu terkait dengan operasi pada bilangan berpangkat pecahan, yaitu subpokok bahasanya pemangkatan bilangan berpangkat pecahan. Sifatnya A M per N dalam kurung pangkat P sama dengan A M dikali P per N sama dengan MP per N. Nah, di sini hanya pembilang yang dikalikan dengan P. N-nya tetap. N ini sebagai penyebut tetap. Oke. Contoh soalnya kemarin. Nah, ini contoh soalnya 4 pangkat 3 per 4 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 4. 3 kali 2 per 4, hanya pembilang yang dikalikan dengan 2. 4-nya tetap, sehingga kita memperoleh hasil 4 pangkat 6 per 4. Nah, 6 per 4 ini masing-masing kita bagi 2 supaya kita mendapatkan pecahan yang paling sederhana, sehingga memperoleh hasil 4 pangkat 3 per 2. Kita ubah ke bentuk akar. Akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. Nah, ini kita ubah lagi. Akar pangkat 2 dari 64, sehingga hasilnya yaitu 8. Nah, dari tugas-tugas yang Ibu koreksi kemarin, alhamdulillah ada yang udah benar, ada yang udah tepat dalam pengerjaan soalnya, namun masih ada beberapa yang perlu ikhtiar lagi dalam latihan-latihan soal sehingga lebih menguasai materi ini. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Jangan pernah bosan untuk selalu ikhtiar, insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, kita bahas materi hari ini yaitu tentang bilangan berpangkat pecahan bertingkat. Tujuannya adalah setelah kalian mempelajari materi ini, maka antum dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait materi ini. Penyelesaian soalnya kayak gitu, kalian bisa menyelesaikannya nanti. Oke, ini juga mempunyai sifat yaitu A M per N dalam kurung P per Q sama dengan M dikali P per N dikali Q sama dengan A pangkat MP per NQ. Nah, di sini pangkatnya ini semuanya pecahan, pangkat yang di dalam, pangkat yang di luar, semuanya pecahan, sehingga pembilang kali pembilang, penyebut kali
penyebut. Bedanya dengan yang kemarin, kalau kemarin pangkat yang di dalam pecahan, yang di luar bilangan bulat. Tapi kalau materi hari ini, nah, pangkat yang di dalam pecahan, pangkat yang di luar pecahan, tapi pengerjaannya hampir sama. Oke, mungkin langsung ke contoh soal ya, supaya lebih mudah memahaminya. Contoh soal. Nah, 8 pangkat 3/4 dalam kurung pangkat 8/9 sama dengan 8 pangkat 3/4 dikali 8/9. Oke, nah 3 kali 8 hasilnya, oke, 24. 4 kali 9 hasilnya 36. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga kita memperoleh hasil 8 pangkat 24/36. Nah, 24/36 ini merupakan pecahan yang sangat besar. Nah, pecahan ini bisa kita sederhanakan sampai ke pecahan yang paling sederhana, sehingga pecahan itu tidak bisa kita bagi lagi. Kita bagi berapa? Oke, nah masing-masing 24/36 ini masing-masing dibagi 12. Oke, 24 dibagi 12, 36 dibagi 12 hasilnya. Oke, 24 bagi 12 hasilnya 2, 36 dibagi 12 hasilnya 3. Nah, ini pecahan 24/36 bisa kalian bagi dengan cara bertahap kalau kalian belum hafal perkalian. Kalau udah mantap perkaliannya langsung bagi 12 aja. Tapi kalau emang belum, kalian bertahap baginya. Misal 24/36 ini masing-masing kalian bagi 2 dulu. Oh, masih bisa disederhanakan, bagi lagi, masih bisa disederhanakan, bagi lagi, sehingga kalian memperoleh pecahan yang paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi, seperti itu. Tapi kalau yang udah mantap perkaliannya langsung bagi 12 aja. Oke, jadi sehingga hasilnya 8 pangkat 2/3. Nah, 2/3 ini tidak bisa kita bagi lagi, ini merupakan paling sederhana. 2 merupakan pembilang, 3 merupakan penyebut. Nah, kita ubah ke bentuk akar. Kalau pangkat pecahan, ini kan pangkat pecahan nih, 8 pangkat 2/3, ini kan pangkat pecahan. Jika pangkat pecahan, maka kita ubah ke bentuk akar. Cara ngubahnya, akar 8 turun 2. Pembilang ini, 2 sebagai pembilang, itu pangkat yang di dalam. Sedangkan 3 yang merupakan penyebut, itu kita simpan pangkat yang di luar. Sehingga cara bacanya, akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Masih bisa kita operasikan, artinya yaitu akar pangkat 3, 8 pangkat 2, artinya 8 kali 8. Hasilnya, oke, akar pangkat 3 dari 64, karena 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, ketika angka ini masih bisa kita operasikan atau kita akarkan, maka kita akarkan. Tapi kalau emang dah tidak bisa, cukup sampai di sini. Tapi ini masih bisa kita akarkan. Berapakah dia? Oke, ini artinya akar pangkat 3 dari 64. Artinya, ya ini ya, angka berapa yang dikali, ya, angka berapa yang dikalikan hasilnya 64. Angka berapa yang dikalikan hasilnya 64, yaitu angka 4. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Atau angka berapa yang pangkat 3 hasilnya 64, yaitu 4 pangkat 3. Maka kita udah berdapat hasilnya, yaitu angka 4. Akar pangkat 3 dari 64 yaitu 4, karena 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64, atau 4 pangkat 3 sama dengan 64. Oke, semoga bisa dipahami. Contoh soalnya nanti untuk lebih mengetahui kemampuan kalian, apakah sudah paham dengan materi ini, buka si tugas ya. Tugasnya ada di Google Classroom.
Semoga bisa dipahami. Oke, mungkin materi kita cukup sampai di sini. Untuk kedepannya, pertemuan kedepannya kita lanjutkan dengan akar bilangan. Untuk mengakhirinya, marilah kita bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsir. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.